Shalom jemaat Tuhan, pada malam hari ini ibadah keluarga kita. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai dengan 11, yang memang secara khusus ayat ini berbicara tentang ketegasan daripada Paulus agar jemaat di Korintus ketika ada berbagai pertikaian, ada permasalahan dalam rumah tangga mereka, jangan sampai seorang istri, ibu rumah tangga itu menceraikan atau meninggalkan suaminya. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita mendengarkan satu ilustrasi, di mana ilustrasi ini mau membicarakan tentang arti kesatuan sesungguhnya di dalam kehidupan perkawinan itu, dan betapa pentingnya kehidupan perkawinan itu dijauhkan daripada perceraian. Ilustrasinya demikian, bahwa ada pasangan suami istri yang baru saja menikah, dan keluarga ini keluarga yang baru, Billy dan Mary, katakanlah demikian nama mereka. Dan pada proses perkawinan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mulai terjadi berbagai pertengkaran dan pertikaian. Sebagai orang yang dewasa, maka Billy dan Mary bersepakat agar setiap kali mereka bertengkar, mereka akan memasukkan uang $1 di satu tempat, di pundi-pundi khusus atau kotak khusus yang mereka siapkan untuk pembangunan gedung gereja. Ide ini mereka sampaikan sebagai satu komitmen untuk tujuan mereka bersama, sebagai satu kesatuan, bahwa mereka akan menghabiskan energi mereka ketika bertengkar dengan tidak sia-sia, bahwa ada sesuatu yang mereka masih bisa buat di dalam proses berargumen, bertengkar dalam pertikaian rumah tangga mereka. Tidak berapa lama kemudian mereka melewati hari demi hari, tahun demi tahun, dan yang memang selalu bertengkar dan selalu terjadi percekcokan, dan karena mereka menyadari bahwa ada perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam diri mereka. Dan suatu saat mereka melewati satu gereja yang sementara dibangun, dan kemudian mereka teringat bahwa ternyata kotak tempat di mana mereka menaruh uang mereka, komitmen mereka, itu sudah cukup banyak, sudah luar biasa banyaknya. Dan karena itu mereka kemudian mengambil uang itu lalu mempersembahkan ke gereja itu untuk pembangunan gedung gereja yang sementara, dan gedung gereja itu sementara dibangun. Saudara yang dikasih Tuhan di dalam Kristus Yesus, ilustrasi ini mau berbicara kepada kita tentang betapa indahnya hidup dalam kesatuan dengan hidup tetap berdamai. Berdamai bukan berarti kita tidak ada pertengkaran, tidak ada pertikaian. Berdamai adalah upaya kita untuk senantiasa sadar bahwa di tengah-tengah keadaan kita, dengan kelemahan kita, keberdosaan kita, keegoisan kita sering kali lupa diri untuk senantiasa menjaga bahwa musuh terbesar bagi kita adalah perpisahan itu, perceraian itu. Dan hal yang paling terindah justru yang harus diperjuangkan adalah perdamaian itu. Karena damai sejahtera itu sesuatu yang ditanggung di dalam salib. Damai sejahtera sesungguhnya telah dinyatakan oleh Kristus untuk kita semua, bahwa kebenaran hidup atau hidup yang sejahtera, hidup yang sesungguhnya benar di hadapan Allah, itu seharusnya diperjuangkan dengan upaya yang bersama untuk saling menyelamatkan, saling menjaga, saling melindungi, dengan upaya berkorban dalam kehidupan kita, melepaskan keegoisan kita dalam kehidupan ini. Karena itu di dalam bacaan kita jelas sekali Paulus katakan tidak boleh. Dan kalaupun ada risikonya, pada akhirnya kalian mengambil keputusan itu, kalian tidak boleh menikah. Sebab jalan keluarnya adalah didamaikan, disatukan selalu dalam kehidupan bersama. Dan di sana ada pengorbanan, karena yang satu dan yang lain harus merendahkan diri untuk mengambil bagian di dalam kesatuan sebagai gereja Kristus. Bukankah kita sadar bahwa sebagai gereja adalah kesatuan tubuh Kristus? Demikian juga perkawinan Kristen adalah perkawinan dalam kesatuan dengan Kristus sebagai mempelainya. Dan karena itu tidak boleh ada seorang pun yang kemudian berpikir bahwa perceraian sebagai satu jalan keluar. Tidak ada. Bukan itu jalan keluarnya. Karena itu orang Kristen dikenal bahwa gereja Kristus adalah gereja yang
menikah hanya sekali. Perkawinan itu hanya sekali karena ada nilai kesatuan di dalam tubuh Kristus yang harus dijaga dalam pengorbanan. Sebagaimana Kristus menyatukan dirinya dengan tubuhnya di dalam kesatuan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Gereja Tuhan, keluarga Kristen adalah keluarga yang dijaga dan dipelihara oleh oleh Kristus sendiri dan menjadi satu tubuhnya. Karena itu tidak boleh ada yang menceraikannya di dalam kehidupan ini. Ingatlah, apa yang sementara energi Anda yang Anda keluarkan untuk kemudian menjadi sia-sia karena pertikaian, pertengkaran, jangan sampai terarah kepada apa yang disebut dengan perceraian. Karena perceraian tidak akan berujung kepada kebaikan. Justru anak-anak, keluarga akan terganggu, akan rusak, akan banyak hal yang kemudian menyebabkan kehidupan kesatuan kita menjadi bukan lagi kesatuan tubuh Kristus, tetapi sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan menginginkan Anda tetap satu, untuk selalu hidup dalam damai, karena damai itu sesuatu yang harus ditunjukkan dalam sikap kita untuk berkorban satu dengan yang lain dalam kerendahan hati. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.